dengan kami hanya di Arini Tips yang kali ini akan membahas tentang ulasan yang berjudul inilah 34 ajian tanah Jawa paling terkenal. 1. Aji Raja Kala Cakra. Raja Kala Cakra merupakan senjata goib yang bisa untuk membinasakan musuh yang sakti. Raja ini pun juga bisa untuk pagaran tubuh, pagaran rumah dan lain-lainnya. Biasanya raja ini berupa sinar berputar dan terletak di dada pemiliknya. Bagi yang sudah bisa melihat alam goib, akan bisa melihat wujud raja ini. 2. Aji Brajamusti. Di zaman dulu Aji Brajamusti adalah aji kebanggaan para pendekar, karena Aji Brajamusti ini merupakan perisai badan yang ampuh sekali. Orang yang mempunyai Aji Brajamusti mempunyai kekuatan badan dan kekuatan gaib yang tidak ada tandingannya. Maka orang yang memiliki tidak bisa menggunakan Aji Brajamusti kalau tidak dalam keadaan terpaksa, sebab kalau digunakan sembarangan bisa membahayakan lawan. Kegunaan Aji Brajamusti selain untuk mengisi kekuatan badan dan tangan, Aji Brajamusti juga sebagai aji kekebalan terhadap berbagai macam senjata tajam. Senjata yang ampuh bagaimanapun kalau terkena Aji Brajamusti pasti akan tawar, tak bertuah. 3. Aji Bandung Bondowoso. Seperti halnya Aji Brajamusti, Aji Bandung Bondowoso juga mempunyai khasiat yang luar biasa hebatnya. Bagi orang yang mengamalkan Aji Bandung Bondowoso akan mempunyai kekuatan badan yang mentakjubkan. Barang yang mustahil bisa diangkat dengan kekuatan manusia, maka dengan Aji Bandung Bondowoso barang itu dapat diangkat dengan mudah. Bahkan lebih dari itu, dengan aji ini orang bisa menangkis tanpa cedera semua senjata tajam. Senjata tajam akan terpental dengan sendirinya bila mengenai badannya. 4. Ajian Mahesakroda. Aji Mahesakroda dulu acap kali dijadikan piandel para pemimpin atau senopati perang ketika berhadapan dengan musuh di medan laga. Tokoh-tokoh yang ditengarai memiliki ajian sakti ini seperti Untung Suropati, Joko Tingkir, juga Alibasya Sentot. Ajian ini memang mempunyai daya linwih yang luar biasa karena merupakan perpaduan antara zikir dan ilmu kanuragan tingkat tinggi. 5. Ajian Gineng. Khasiat dari ajian ini setara dengan Aji Pancasona. Betapa tidak, selagi tubuh yang menguasai ilmu ini masih tersentuh oleh 4 unsur, yakni api, air, udara dan tanah, maka ia tak akan dapat pralaya, walau tujuannya baik. Tapi entah kenapa, tak banyak orang yang berminat untuk mengkaji ataupun mendalami Aji Gineng. Mungkin hal ini disebabkan si penghayat dilarang keras melanggar tatanan keluarga, masyarakat, negara dan agama yang dianutnya. Di samping sepanjang hidupnya ia tak boleh berbohong walau sekalipun. Jika dilanggar, maka si penghayat harus memulai ritual puasa lagi agar kadar ilmu tersebut tidak berkurang. 6. Aji Inti Lebur Sakti. Inti Lebur Sakti merupakan ajian pamungkas handalan beberapa perguruan. Ajian ini bila diamalkan terus-menerus dayanya sangat hebat, bisa digunakan untuk membakar hangus golongan jin yang sakti, tetapi bisa juga untuk pengobatan, khususnya orang yang kena santet, teluh, tenung, sihir dan lain-lainnya lagi. Aji ini karena dayanya yang dahsyat tidak bisa digunakan sembarangan. 7. Aji Komarageni. Aji Komarageni sejenis gembala geni yang juga merupakan aji pamungkas. Komarageni bisa juga digunakan untuk membakar bangsa jin. Kegunaan Aji Komarageni selain untuk pukulan kontak membakar jin, juga untuk pagaran badan, pagaran rumah dan pengobatan berbagai penyakit. Yang penting adalah niat si empunya aji ini. 8. Aji Bada Tubi. Sebenarnya Aji Bada Tubi ini merupakan aji kekebalan yang tak kalah dengan Aji Tameng Wajah atau Blabak Pengantolan. Bahkan aji ini mempunyai kelebihan untuk bertempur. Ilmu kontak Bada Tubi bisa membikin lawan kaku seperti patung terkunci. 9.
Aji Jala Sutra. Aji Jala Sutra bila diamalkan dengan baik dapat untuk melumpuhkan lawan dan kesaktiannya. Biasanya musuh yang kena Aji Jala Sutra akan menjadi lemah tak berdaya. Semua kesaktian seolah-olah punah. 10. Aji Kancing Kunci. Amalan kancing kunci ini khusus digunakan untuk mengunci lawan. Lawan yang terkunci gerakannya akan terhenti seketika dan seolah-olah tubuhnya kaku, sukar digerakkan. Amalan kancing kunci ini sangat penting dimiliki oleh orang-orang perguruan tenaga dalam, karena bisa menunjang keampuhan jurus-jurus kuncian. 11. Ajian Gelap Sayuta. Aji orang dulu sering membangga-banggakan Aji Gelap Sayuta. Karena orang yang mengamalkan ajian ini suaranya bisa menggetarkan orang yang mendengarkan. Untuk pukulan tenaga dalam yang dilamuri ajian ini bisa mematikan lawan. 12. Ajian Kulhu Geni. Kulhu Geni merupakan ajian khusus untuk mengalahkan bangsa jin setan. Menurut orang dulu bila dibaca 1 kali, maka setan putus tangan kirinya. Bila dibaca 2 kali putus tangan kanannya, bila dibaca 3 kali putus kedua kakinya, dan bila dibaca 4 kali akan lebur seluruh badannya. 13. Ajian Kulhu Derga Balik. Kekuatan Kulhu Derga Balik hampir serupa dengan Kulhu Geni dan Komara Geni. Amalan ini bisa digunakan untuk kontak pagaran tubuh dan mengobati orang kena tenung, santet. Bila diserang akan kembali pada si penyerang. Sudah barang tentu agar amalan ini bisa lebih mujarab harus sering diwirid. 14. Ajian Macan Putih. Aji Macan Putih merupakan aji kewibawaan yang sangat tinggi. Bila aji ini diwatek dirapal, suaranya bisa membuat lawan gemetar dan nyali lawan menjadi kecil. 15. Ajian Lembu Sekilan. Aji Lembu Sekilan ini sangat terkenal sejak dahulu hingga sekarang. Aji ini memang sangat baik untuk keselamatan dalam pertempuran. Bila diamalkan dengan baik, semua serangan lawan baik menggunakan tangan kosong maupun senjata tajam bahkan senjata api tak akan menganiaya. 16. Ajian Tameng Wajah. Aji Tameng Wajah adalah aji khusus kekebalan. Daya keampuhannya memang hampir dengan aji Lembu Sekilan. Barang siapa mengamalkan aji Tameng Wajah ini dengan baik, insya Allah dalam suatu pertempuran tidak akan cedera oleh senjata lawan. 17. Ajian Teguh Alot Payung Allah. Aji Teguh Alot Payung Allah ini adalah merupakan aji keselamatan dan kekebalan yang sangat ampuh. Dulu aji ini sangat dirahasiakan. Setelah ditimbang-timbang demi perkembangan ilmu di dunia ini maka bisa disebarluaskan. 18. Ajian Pancasona. Aji Pancasona sangat terkenal sejak zaman dahulu. Dalam pewayangan aji ini dimiliki oleh Prabu Dasamuka. Siapa memiliki aji Pancasona sukar untuk matinya, karena bila tertembak misalnya dan kena hingga mati, maka setelah jatuh ke tanah ia akan hidup lagi dan bekas luka-lukanya akan lenyap. Aji Pancasona memang hampir sama dengan aji Rawa Rontek. Orang yang memiliki aji ini matinya hanya bisa bila kepala dan tubuhnya dipisahkan dan ditaruh di tempat yang sangat jauh, bila mungkin dipendam di dalam sumur yang dalam. 19. Aji Bengkeleng. Aji Bengkeleng di zaman dahulu sangat dirahasiakan, karena itu sangat jarang yang memilikinya. Keunggulan aji Bengkeleng sebagai ilmu kebal adalah kalau orang yang mengamalkan aji tersebut sempurna, bila kena senjata tajam dan peluru rasanya seperti kena titisan air. 20. Ajian Payung Allah. Amalan Payung Allah adalah amalan untuk keselamatan atau pageran badan. Amalan ini nampaknya memang sederhana, tapi khasiatnya sangat luar biasa. Amalan ini sangat penting untuk mereka yang sering bergelut dengan dunia kekerasan. 21. Ajian Walakat. Amalan Walakat yang diambil dari surat Saba ayat 10 mempunyai khasiat yang mengagumkan, yaitu untuk ajian dan untuk kesaktian yang dapat membengkokkan besi atau mematahkan baja. 22.
Ajian Saifi Angin. Ajian Saifi Angin atau sapu angin adalah suatu kedikdayaan yang dapat mempercepat seseorang dalam perjalanan. Dengan aji sapu angin ini orang dapat menempuh jarak jauh dalam waktu yang singkat, ibaratnya lebih cepat dari pesawat terbang. Aji ini pula yang menjadikan orang seperti kijang atau burung serikatan dalam kecepatan bergerak. Orang yang mempunyai aji sapu angin dan mengamalkan dengan baik dapat meringankan tubuh seringan-ringannya, sehingga dapat lari cepat sekali. Dahulu para wali songo selalu menggunakan aji sapu angin ini, khususnya bila diundang untuk rapat di Masjid Demak. 23. Ajian Suket Kalanjana. Aji Suket Kalanjana merupakan aji untuk melihat alam gaib. Aji ini sangat kuno dan langka, jarang orang yang memilikinya. Aji Suket Kalanjana ini bila diamalkan dengan baik akan bisa tahu alam gaib, seperti tahu wujudnya bangsa jin, setan dan sebagainya. Hanya saja syarat laku ilmu ini sangat sukar, kecuali bagi orang-orang yang berbakat. 24. Ajian Panglimunan. Sangat jarang orang sakti yang memiliki aji Panglimunan. Aji Panglimunan adalah aji untuk menghilang atau untuk menutup suatu benda agar tidak nampak. Aji ini memang cukup berbahaya bila disalahgunakan. 25. Ajian Senggoro Macan. Aji Senggoro Macan adalah suatu ilmu kedikdayaan yang diambil dari nenek moyang dari daya kewibawaan binatang macan. Apabila seekor macan telah mengeluarkan aumnya, maka calon mangsanya tidak akan berkutik. Untuk dapat menguasai ilmu tidak mudah. Siapa saja yang mempunyai ilmu ini akan disegani oleh segenap manusia. www.mediametafisika.com. 26. Ilmu karang. Orang yang memiliki ilmu ini akan ditakuti lawan, sebab bila sampai terkena tangannya menyebabkan kematian. Apa yang tersentuh oleh tangan orang yang menguasai ilmu karang akan lebur. Di Kalimantan ilmu ini disebut dengan pelebur. Persyaratan agar kita bisa memiliki ilmu yang langka ini tidaklah mudah. Sebab ilmu ini yang ditakuti oleh semua makhluk. Untuk mendapatkan dan memiliki ilmu ini kita harus mampu menaklukkan berbagai cobaan dari diri kita dan dari bangsa jin. 27. Ajian Megananda. Ajian ini adalah suatu ilmu yang dapat menidurkan orang lawan. Keampuhan ilmu sulit dicari tandingannya dari zaman nenek moyang hingga kini. 28. Ajian Kresna. Aji Kresna ini untuk menjadikan tubuh seperti raksasa bila dilihat musuh. Bila tidak dalam keadaan terancam keselamatan dirinya, tidak bisa aji yang satu ini dikeluarkan. Sebab musuh akan menjadi begila karena takut dengan penglihatannya. Dalam pewayangan, yang memiliki aji ini hanyalah Prabu Dewa Kresna. 29. Ajian Penatasan. Orang yang menyimpan ilmu penatasan ini akan dapat melumpuhkan lawan tanpa perlawanan. Sebab penatasan sejenis ilmu yang dapat melumpuhkan lawan dan mematikan semua ilmu yang dimiliki lawan. Orang yang memiliki ilmu ini hanya menggunakan lewat tangan atau mata. Tentunya dengan menggunakan jurus-jurus dan ilmu-ilmu tersebut dialirkan pada tangan atau kaki, mata. Akan tetapi dalam penggunaan ilmu ini tidak bisa sembarangan. Kalau kita dalam keadaan terdesak, barulah ilmu bisa Anda keluarkan. Sebab jika tidak dalam keadaan yang membahayakan keselamatan, dan ilmu digunakan dulu, maka musuh akan lumpuh total. Persyaratan untuk mendapatkan ilmu ini juga tidak mudah dilaksanakan. 30. Ajian Tugu Manik Jaya Kusuma. Kehebatan dan kegunaan ilmu ini hampir menyerupai ilmu Pancasona. Namun ilmu juga berbeda dengan ilmu Pancasona. Jika ilmu Pancasona bisa hidup kembali bila potongan tubuhnya tidak dikubur melalui sungai. Akan tetapi ilmu Tugu Manik Jaya Kusuma tidak akan mati kalau belum waktunya, kalau belum Tuhan yang mematikan. 31.
Ajian Panguncen. Aji Panguncen ini salah satu ilmu yang digunakan para siswa perguruan tenaga dalam, sebab dengan ilmu ini musuh bila terkena akan terhenti gerakannya. Dalam pengerakan ilmu ini kita harus mempunyai tenaga dalam yang sudah sempurna. 32. Ajian Ciung Wonara. Dengan Aji Ciung Wonara ini Anda mampu mengalahkan musuh yang sangat tinggi ilmunya. Bukan itu saja, Anda akan ditakuti segenap binatang, baik binatang yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Aji Ciung Wonara juga dapat menundukkan bangsa jin dan bangsa makhluk gaib lainnya, serta dapat menundukkan ilmu sesat seperti tenung, teluh dan santet. 33. Ajian Gembala Geni. Siapa yang memiliki aji Gembala Geni bila digunakan maka bangsa jin akan terbakar. Di samping itu bisa digunakan untuk membakar orang yang mempunyai sifat angkara murka. Persyaratan untuk dapat memiliki ilmu Gembala Geni tidaklah ringan. Berbagai cobaan yang menggoda dada kita harus mampu kita tundukkan. Bila kita masih bernafsu untuk menyombongkan suatu ilmu seperti Gembala Geni mengakibatkan diri kita terasa terbakar. 34. Ajian Kidang Kuning. Orang yang memiliki ilmu satu ini dalam berjalan atau dalam bepergian jauh dengan kecepatan yang luar biasa dan susah diikuti dengan pandangan mata. Dalam dunia pesilatan ilmu ini disebut ilmu meringankan tubuh. Dengan secepat kilat kita akan sampai pada tempat yang dituju. Terima kasih. Subscribe Arini Tips. Ajian Kulhu Geni. Kulhu Geni merupakan ajian khusus untuk mengalahkan bangsa jin setan. Menurut orang dulu bila dibaca satu kali, maka setan putus tangan kirinya. Bila dibaca 2 kali putus tangan kanannya. Bila dibaca 3 kali putus kedua kakinya. Dan bila dibaca 4 kali akan lebur seluruh badannya. 13. Ajian Kulhu Derga Balik. Kekuatan Kulhu Derga Balik hampir serupa dengan Kulhu Geni dan Komara Geni. Amalan ini bisa digunakan untuk kontak, pagaran tubuh dan mengobati orang kena tenung, santet. Bila diserang akan kembali pada si penyerang. Sudah barang tentu agar amalan ini bisa lebih mujarab harus sering diwirid. 14. Ajian Macan Putih. Aji Macan Putih merupakan aji kewibawaan yang sangat tinggi. Bila aji ini diwatek dirapal, suaranya bisa membuat lawan gemetar dan nyali lawan menjadi kecil. 15. Ajian Lembu Sekilan. Aji Lembu Sekilan ini sangat terkenal sejak dahulu hingga sekarang. Aji ini memang sangat baik untuk keselamatan dalam pertempuran. Bila diamalkan dengan baik, semua serangan lawan baik menggunakan tangan kosong maupun senjata tajam bahkan senjata api tak akan menganiaya. 16. Ajian Tameng Wajah. Aji Tameng Wajah adalah aji khusus kekebalan. Daya keampuhannya memang hampir dengan aji Lembu Sekilan. Barang siapa mengamalkan aji Tameng Wajah ini dengan baik, insya Allah dalam suatu pertempuran tidak akan cedera oleh senjata lawan. 17. Ajian Teguh Alot Payung Allah. Aji Teguh Alot Payung Allah ini adalah merupakan aji keselamatan dan kekebalan yang sangat ampuh. Dulu aji ini sangat dirahasiakan. Setelah ditimbang-timbang demi perkembangan ilmu di dunia ini maka bisa disebarluaskan. 18. Ajian Pancasona. Aji Pancasona sangat terkenal sejak zaman dahulu. Dalam pewayangan aji ini dimiliki oleh Prabu Dasamuka. Siapa memiliki aji Pancasona sukar untuk matinya, karena bila tertembak misalnya dan kena hingga mati, maka setelah jatuh ke tanah ia akan hidup lagi dan bekas luka-lukanya akan lenyap. Aji Pancasona memang hampir sama dengan aji Rawa Rontek. Orang yang memiliki aji ini matinya hanya bisa bila kepala dan tubuhnya dipisahkan dan ditaruh di tempat yang sangat jauh, bila mungkin dipendam di dalam sumur yang dalam. 19. Aji Bengkeleng. Aji Bengkeleng di zaman dahulu sangat dirahasiakan, karena itu sangat jarang yang memilikinya.
Keunggulan aji bengkeleng sebagai ilmu kebal adalah kalau orang yang mengamalkan aji tersebut sempurna. Bila kena senjata tajam dan peluru rasanya seperti kena titisan air. 20. Ajian Payung Allah. Amalan Payung Allah adalah amalan untuk keselamatan atau pageran badan. Amalan ini nampaknya memang sederhana, tapi khasiatnya sangat luar biasa. Amalan ini sangat penting untuk mereka yang sering bergelut dengan dunia kekerasan. 21. Ajian Walakat. Amalan Walakat yang diambil dari surat Saba ayat 10 mempunyai khasiat yang mengagumkan, yaitu untuk ajian dan untuk kesaktian yang dapat membengkokkan besi atau mematahkan baja. 22. Ajian Saifi Angin. Ajian Saifi Angin atau sapu angin adalah suatu kedikdayaan yang dapat mempercepat seseorang dalam perjalanan. Dengan aji sapu angin ini orang dapat menempuh jarak jauh dalam waktu yang singkat, ibaratnya lebih cepat dari pesawat terbang. Aji ini pula yang menjadikan orang seperti kijang atau burung serikatan dalam kecepatan bergerak. Orang yang mempunyai aji sapu angin dan mengamalkan dengan baik dapat meringankan tubuh seringan-ringannya, sehingga dapat lari cepat sekali. Dahulu para wali songo selalu menggunakan aji sapu angin ini, khususnya bila diundang untuk rapat di Masjid Demak. 23. Ajian Suket Kalanjana. Aji Suket Kalanjana merupakan aji untuk melihat alam gaib. Aji ini sangat kuno dan langka, jarang orang yang memilikinya. Aji Suket Kalanjana ini bila diamalkan dengan baik akan bisa tahu alam gaib, seperti tahu wujudnya bangsa jin, setan dan sebagainya. Hanya saja syarat laku ilmu ini sangat sukar, kecuali bagi orang-orang yang berbakat. 24. Ajian Panglimunan. Sangat jarang orang sakti yang memiliki aji Panglimunan. Aji Panglimunan adalah aji untuk menghilang atau untuk menutup suatu benda agar tidak nampak. Aji ini memang cukup berbahaya bila disalahgunakan. 25. Ajian Senggoro Macan. Aji Senggoro Macan adalah suatu ilmu kedikdayaan yang diambil dari nenek moyang dari daya kewibawaan binatang macan. Apabila seekor macan telah mengeluarkan aumnya, maka calon mangsanya tidak akan berkutik. Untuk dapat menguasai ilmu tidak mudah, siapa saja yang mempunyai ilmu ini akan disegani oleh segenap manusia. www.mediametafisika.com 26. Maka ia tak akan dapat pralaya, walau tujuannya baik. Tapi entah kenapa, tak banyak orang yang berminat untuk mengkaji ataupun mendalami aji gineng. Mungkin hal ini disebabkan si penghayat dilarang keras melanggar tatanan keluarga, masyarakat, negara dan agama yang dianutnya. Di samping sepanjang hidupnya ia tak boleh berbohong walau sekalipun. Jika dilanggar, maka si penghayat harus memulai ritual puasa lagi agar kadar ilmu tersebut tidak berkurang. 6. Aji Inti Lebur Sakti. Inti Lebur Sakti merupakan ajian pamungkas handalan beberapa perguruan. Ajian ini bila diamalkan terus-menerus dayanya sangat hebat, bisa digunakan untuk membakar hangus golongan jin yang sakti, tetapi bisa juga untuk pengobatan, khususnya orang yang kena santet, teluh, tenung, sihir dan lain-lainnya lagi. Aji ini karena dayanya yang dahsyat tidak bisa digunakan sembarangan. 7. Aji Komara Geni. Aji Komara Geni sejenis gembala geni yang juga merupakan aji pamungkas. Komara Geni bisa juga digunakan untuk membakar bangsa jin. Kegunaan aji Komara Geni selain untuk pukulan kontak membakar jin, juga untuk pagaran badan, pagaran rumah dan pengobatan berbagai penyakit. Yang penting adalah niat si empunya aji ini. 8. Aji Bada Tubi. Sebenarnya aji Bada Tubi ini merupakan aji kekebalan yang tak kalah dengan aji Tameng Wajah atau Blabak Pengantolan. Bahkan aji ini mempunyai kelebihan untuk bertempur. Ilmu kontak Bada Tubi bisa membikin lawan kaku seperti patung terkunci. 9.
Aji Jala Sutra. Aji Jala Sutra bila diamalkan dengan baik dapat untuk melumpuhkan lawan dan kesaktiannya. Biasanya musuh yang kena Aji Jala Sutra akan menjadi lemah tak berdaya. Semua kesaktian seolah-olah punah. 10. Aji Kancing Kunci. Amalan kancing kunci ini khusus digunakan untuk mengunci lawan. Lawan yang terkunci gerakannya akan terhenti seketika dan seolah-olah tubuhnya kaku, sukar digerakkan. Amalan kancing kunci ini sangat penting dimiliki oleh orang-orang perguruan tenaga dalam, karena bisa menunjang keampuhan jurus-jurus kuncian. 11. Ajian Gelap Sayuta. Aji orang dulu sering membangga-banggakan Aji Gelap Sayuta. Karena orang yang mengamalkan ajian ini suaranya bisa menggetarkan orang yang mendengarkan. Untuk pukulan tenaga dalam yang dilamuri ajian ini bisa mematikan lawan. 12. Dengan kami hanya di Arini Tips yang kali ini akan membahas tentang ulasan yang berjudul inilah 34 ajian tanah Jawa paling terkenal. 1. Aji Raja Kala Cakra. Raja Kala Cakra merupakan senjata goib yang bisa untuk membinasakan musuh yang sakti. Raja ini pun juga bisa untuk pagaran tubuh, pagaran rumah dan lain-lainnya. Biasanya raja ini berupa sinar berputar dan terletak di dada pemiliknya. Bagi yang sudah bisa melihat alam goib, akan bisa melihat wujud raja ini. 2. Aji Brajamusti. Di zaman dulu Aji Brajamusti adalah aji kebanggaan para pendekar, karena Aji Brajamusti ini merupakan perisai badan yang ampuh sekali. Orang yang mempunyai Aji Brajamusti mempunyai kekuatan badan dan kekuatan gaib yang tidak ada tandingannya. Maka orang yang memiliki tidak bisa menggunakan Aji Brajamusti kalau tidak dalam keadaan terpaksa, sebab kalau digunakan sembarangan bisa membahayakan lawan. Kegunaan Aji Brajamusti selain untuk mengisi kekuatan badan dan tangan, Aji Brajamusti juga sebagai aji kekebalan terhadap berbagai macam senjata tajam. Senjata yang ampuh bagaimanapun kalau terkena Aji Brajamusti pasti akan tawar, tak bertuah. 3. Aji Bandung Bondowoso. Seperti halnya Aji Brajamusti, Aji Bandung Bondowoso juga mempunyai khasiat yang luar biasa hebatnya. Bagi orang yang mengamalkan Aji Bandung Bondowoso akan mempunyai kekuatan badan yang mentakjubkan. Barang yang mustahil bisa diangkat dengan kekuatan manusia, maka dengan Aji Bandung Bondowoso barang itu dapat diangkat dengan mudah. Bahkan lebih dari itu, dengan aji ini orang bisa menangkis tanpa cedera semua senjata tajam. Senjata tajam akan terpental dengan sendirinya bila mengenai badannya. 4. Ajian Mahesakroda. Aji Mahesakroda dulu acap kali dijadikan piandel para pemimpin atau senopati perang ketika berhadapan dengan musuh di medan laga. Tokoh-tokoh yang ditengarai memiliki ajian sakti ini seperti Untung Suropati, Joko Tingkir, juga Alibasya Sentot. Ajian ini memang mempunyai daya linwih yang luar biasa karena merupakan perpaduan antara zikir dan ilmu kanuragan tingkat tinggi. 5. Ajian Gineng. Khasiat dari ajian ini setara dengan Aji Pancasona. Betapa tidak, selagi tubuh yang menguasai ilmu ini masih tersentuh oleh 4 unsur, yakni api, air, udara dan tanah. Ilmu karang. Orang yang memiliki ilmu ini akan ditakuti lawan, sebab bila sampai terkena tangannya menyebabkan kematian. Apa yang tersentuh oleh tangan orang yang menguasai ilmu karang akan lebur. Di Kalimantan ilmu ini disebut dengan pelebur. Persyaratan agar kita bisa memiliki ilmu yang langka ini tidaklah mudah. Sebab ilmu ini yang ditakuti oleh semua makhluk. Untuk mendapatkan dan memiliki ilmu ini kita harus mampu menaklukkan berbagai cobaan dari diri kita dan dari bangsa jin. 27. Ajian Megananda. Ajian ini adalah suatu ilmu yang dapat menidurkan orang lawan. Keampuhan ilmu sulit dicari tandingannya dari zaman nenek moyang hingga kini. 28.
Ajian Kresna Aji Kresna ini untuk menjadikan tubuh seperti raksasa bila dilihat musuh. Bila tidak dalam keadaan terancam keselamatan dirinya, tidak bisa aji yang satu ini dikeluarkan. Sebab musuh akan menjadi begila karena takut dengan penglihatannya. Dalam pewayangan, yang memiliki aji ini hanyalah Prabu Dewa Kresna, 29. Ajian penatasan. Orang yang menyimpan ilmu penatasan ini akan dapat melumpuhkan lawan tanpa perlawanan. Sebab penatasan sejenis ilmu yang dapat melumpuhkan lawan dan mematikan semua ilmu yang dimiliki lawan. Orang yang memiliki ilmu ini hanya menggunakan lewat tangan atau mata. Tentunya dengan menggunakan jurus-jurus dan ilmu-ilmu tersebut dialirkan pada tangan atau kaki, mata. Akan tetapi dalam penggunaan ilmu ini tidak bisa sembarangan. Kalau kita dalam keadaan terdesak barulah ilmu bisa Anda keluarkan, sebab jika tidak dalam keadaan yang membahayakan keselamatan, dan ilmu digunakan dulu, maka musuh akan lumpuh total. Persyaratan untuk mendapatkan ilmu ini juga tidak mudah dilaksanakan. 30. Ajian Tugu Manik Jaya Kusuma. Kehebatan dan kegunaan ilmu ini hampir menyerupai ilmu Pancasona. Namun ilmu juga berbeda dengan ilmu Pancasona. Jika ilmu Pancasona bisa hidup kembali bila potongan tubuhnya tidak dikubur melalui sungai. Akan tetapi ilmu Tugu Manik Jaya Kusuma tidak akan mati kalau belum waktunya, kalau belum Tuhan yang mematikan. 31. Ajian Panguncen. Aji Panguncen ini salah satu ilmu yang digunakan para siswa perguruan tenaga dalam, sebab dengan ilmu ini musuh bila terkena akan terhenti gerakannya. Dalam pengerakan ilmu ini